Bab 2968. Pindah tempat untuk berkembang. Tidak sabar lagi. Saat perkataan monster ini, Mile langsung mengamuk. Dia mengeluarkan pedang biru gaib lalu menghilang dari tempat. Seraas. Cahaya pedang melintas keluar. Di kejauhan, monster itu juga menunjukkan tatapan mata yang ganas, lalu menerobos keluar. Setelah pertarungan sebelumnya, dia ingin kembali bertarung dengan Mile. Mile ingin melalui pertarungan meningkatkan kemampuan sendiri, monster itu juga sama. Setelah pertarungan dengan Mile sebelumnya, monster itu juga ada peningkatan yang pesat. Oleh karena itu, monster itu juga ingin bertarung. Gerakan Mile sangat cepat, seketika muncul di monster itu, tanpa banyak basa-basi langsung menebas. Dalam waktu seketika, dia langsung membangkitkan kekuatan garis darah. Di bawah dukungan kekuatan garis darah, kekuatan pedang Mile seketika meningkat cepat. Monster itu tidak mau kalah, langsung menabrak ke Mile. Pertarungan sengit di antara manusia dan monster. Kembali terdengar suara ledakan beruntun, satu manusia dan satu monster seketika mundur. Di kejauhan, monster itu mendadak mengaum, cakar kanan langsung mengayun ke depan, lalu muncul cahaya hitam. Boom! Dua kekuatan baru menyentuh, langsung terdengar suara ledakan yang kuat, ruang waktu langsung lenyap. Pada saat ini, Mile sudah berhenti, tetapi seketika dia langsung bergetar berubah menjadi cahaya pedang menyerbu ke depan monster. Saat melihat Mile menyerbu, monster itu juga tidak takut, juga langsung menabraknya. Terjadi pertarungan yang sengit. Boom! Cahaya pedang mendadak meledak, kepala monster itu langsung memancarkan darah. Namun, Mile juga terpelanting keluar. Saat Mile terpelanting, serangan beruntun langsung menghantam ke arah monster itu. Di tengah gunung, penguasa tiada batas dan lainnya masih tidak pergi. Mereka bertiga melihat pertarungan di antara Mile dan monster itu. Robin mendadak berkata, "Kekuatan Tuan Muda Ye ini sangat menakutkan." Senming menganggukkan kepalanya bertanda setuju. Penguasa tiada batas berkata dengan tegas, "Peningkatan yang sangat pesat. Seharusnya menggunakan trik." Robin dan Senming langsung terdiam. Boom! Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara ledakan yang kuat dari arah luar. Mereka bertiga melihat, monster itu kembali terpelanting, tapi kondisi monster itu lebih mengenaskan, muncul bekas luka yang mendalam di kepalanya. Sekarang Mile sudah lebih pintar, menyerang ke bekas luka yang sama. Oleh karena itu, bekas luka di kepala monster itu menjadi semakin besar, hingga bisa melihat tulang putihnya. Jika terus menebas ke arah sana, maka kepalanya pasti akan terbelah dua oleh Mile. Monster juga menyadari hal ini dan mulai bertarung gerilya dengan Mile, tidak lagi beradu siapa yang kuat. Namun, gerakannya menjadi lebih lambat dari Mile. Hal perlu diperhatikan, Mile kembali membangkitkan garis darah iblis gila, kekuatan tempur menjadi semakin kuat. Di kejauhan, Robin mendadak berkata, "Garis darah Tuan Muda Ye benar-benar berbeda." Penguasa tiada batas melihat Mile sekilas dan berkata, "Iya, memang berbeda. Tapi, jiwa pedangnya paling menakutkan." Jiwa pedang. Senming memandang ke arah penguasa tiada batas, lalu berkata dengan bimbang, "Jiwa pedangnya memang berbeda, tapi juga tidak terlihat terlalu hebat." Penguasa tiada batas menggelengkan kepala dan berkata, "Jangan lihat dari sisi luar. Jiwa pedangnya adalah kekuatan kepercayaan, sekarang memang tidak begitu kuat, tapi coba kamu lihat baik-baik pasti akan menyadari, jiwa pedangnya semakin lama semakin kuat. Lalu, peningkatan jiwa pedang juga sangat pesat, lebih pesat dari peningkatan garis darah." Mereka berdua kembali menoleh ke arah Mile. Beberapa saat kemudian,
mereka berdua saling memandang, sama seperti yang dikatakan penguasa tiada batas. Jiwa pedang yang dimiliki Mile memang terus menjadi lebih kuat. Penguasa tiada batas lanjut berkata, hal yang paling penting bukanlah kekuatannya, melainkan jiwa pedang melambangkan tao pedangnya, kekuatan kepercayaan yang tiada taraf menandakan tao pedangnya tidak ada batas tertinggi. Suatu hari, dia pasti bisa mendirikan ketertiban baru di galaksi ini. Sampai saat itu, satu serangan pedang menandakan kekuatan galaksi ini. Saat membahas sampai tahap seperti ini, ekspresi wajah penguasa tiada batas langsung semakin serius. Robin mendadak berkata, apakah Tuan dari Pena Kebenaran Agung akan menghentikannya? Karena bagaimanapun juga, dia mendirikan ketertiban baru, bagaimana dengan ketertiban yang dibangun oleh Tuan Kebenaran Agung? Penguasa tiada batas diam saja. Sen Ming juga berkata, ketertiban dari Tuan Kebenaran Agung sangat ketinggalan zaman dan tidak adil, tapi... Usai berkata, dia melihat sekitar, seolah-olah takut dengan sesuatu dan tidak berbicara lagi. Robin beranjali dan berkata, Sen Ming, kamu bersama dengan penguasa tiada batas, tidak perlu takut. Apa yang ingin dikatakan, katakan saja. Penguasa tiada batas ada di sini, siapa yang berani membunuh kita? Ekspresi wajah Sen Ming sangat masam. Sialan. Kenapa biksu ini semakin hebat dalam menyanjung? Penguasa tiada batas melihat Robin sekilas dan berkata, Tuan Kebenaran Agung tidak menyetujui Mile, dia juga tidak melarang Mile. Robin berkata, jadi apa maksudnya? Penguasa tiada batas merenggangkan bahunya dan berkata, aku tidak tahu. Robin terdiam sejenak dan berkata, kamu juga tidak tahu. Penguasa tiada batas berkata, ada dua kemungkinan. Pertama, dia menyetujui Mile, kedua adalah dia sama sekali tidak menganggap penting Mile. Karena bagaimanapun juga mendirikan sebuah ketertiban baru bukanlah hal yang mudah. Dengan kemampuan Mile sekarang, dia tentu saja tidak cukup. Tentu saja, sekarang dia adalah orang yang paling berbakat, selain dia tidak ada orang yang bisa mendirikan ketertiban baru. Robin berkata, mungkin saja dia tidak setuju, tapi juga tidak bisa menekan Tuan Muda Ye. Penguasa tiada batas diam saja. Robin yang ada di samping masih ingin bertanya, tetapi penguasa tiada batas mendadak meliriknya sekilas dan berkata, padahal kalian berdua masih belum mencapai jalan langit, tetapi kenapa begitu perhatian dengan masalah galaksi? Robin tersenyum dan berkata, aku sangat penasaran. Penguasa tiada batas menggelengkan kepala dan berkata, tidak peduli Raja Pengandal Dukungan atau Tuan Kebenaran Agung, masalah mereka bukan orang lain bisa ikut campur. Satunya adalah Raja Pengandal Dukungan dan satunya adalah pencipta ketertiban yang ada sekarang. Orang luar lebih baik jangan ikut campur, apa kamu mengerti? Robin berkata, apa kamu akan memihak pada salah satu mereka? Penguasa tiada batas melirik Robin dan berkata, apa aku terlihat seperti manusia tidak ada kerjaan? Robin menganggukkan kepala dan tidak bertanya lagi. Penguasa tiada batas menoleh ke arah pertarungan monster dan Mile, lalu berkata, dia ingin mendirikan sebuah ketertiban, sebenarnya bukanlah hal yang jahat, tapi juga belum tentu hal yang baik. Dari dulu sampai sekarang, orang yang menciptakan sesuatu pasti akan menjadi penguasa. Jika dia berhasil mendirikan ketertiban baru, siapa yang akan menjamin suatu hari tidak akan muncul remaja yang sama seperti Mile berjanji akan mendirikan ketertiban baru? Setelah itu, dia menggelengkan kepala dan berkata, dari dulu sampai sekarang, galaksi memerlukan ketertiban, tapi bukan ketertiban kekal abadi. Semua ketertiban, hanyalah fana akan digantikan oleh ketertiban baru. Jadi, menurutku, lebih baik menjalani kehidupan sendiri saja. Robin menghela napas dan berkata, iya. Sen Ming mendadak berkata, menurutku,
kita sudah melewatkan satu masalah, yaitu mendirikan sebuah ketertiban baru, maka harus mengalahkan Raja Pengandal Dukungan dan para pendukungnya. Penguasa tiada batas diam sejenak barulah berkata, kalau begitu, hanya bisa menunggu Sang Pencipta baru. Orang yang bisa mengalahkan Sang Pencipta adalah pencipta yang lebih hebat. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya, aku benci dengan trik. Berbeda denganku, aku hanya ada sedikit trik, ke belakangnya sudah tiada lagi. Senming dan Robin pun terdiam. Di kejauhan, pertarungan sengit di antara Mile dan monster masih terus berlanjut. Mile sudah mengeluarkan seluruh tenaganya, setiap serangan pedang selalu menebas ke arah bekas luka. Perlahan-lahan luka di tubuh monster itu semakin besar, darah yang mengalir juga semakin banyak. Hal yang paling penting adalah jiwa pedang dunia dan kekuatan garis darah Mile semakin lama semakin kuat. Sekarang, Mile sudah berhasil menekan monster. Hanya tinggal menunggu waktu untuk memenangkan pertarungan ini. Duar. Pada saat ini, terdengar suara ledakan yang keras. Kemudian, monster itu langsung terpelanting ribuan meter ke belakang. Saat berhenti, Mile sudah kembali menyerbu lalu menyerang. Buff. Kembali terdengar suara ledakan keras, monster itu langsung terpelanting puluhan ribu meter dan menghantam ke permukaan tanah hingga muncul lubang besar. Di kejauhan, Mile mendadak menghilang. Di saat itu juga, monster itu langsung berkata dengan nada gemetar, jangan memukulku lagi. Aku tidak mau bertarung lagi. Aku mau istirahat. Mile berhenti di depan monster itu, lalu memandangnya. Sekarang tubuhnya juga dipenuhi dengan luka dan berlumuran darah. Tetapi, darah yang baru mengalir keluar kembali diserap. Mile menatap monster itu dengan tatapan tajam, sudah tidak mau bertarung. Monster itu menganggukkan kepala dan berkata, iya, kamu boleh naik. Ekspresi wajah Mile sangat datar dan berkata, tadi, bukannya kamu sangat berlagak? Monster itu melirik Mile sekilas dan berkata, kok kamu berkata demikian? Aku adalah penjaga tempat ini, aku tidak mengizinkanmu masuk, kamu malah memukulku. Kenapa kalian begitu tidak tahu aturan? Mile memandang monster itu, kemudian mengacungkan jempolnya, kamu hebat sekali. Monster itu langsung merangkak ke samping dan berkata, kita harus baik-baik berbicara. Lalu, masa kamu masih pukul saja? Mile diam sejenak dan berkata, jadi, kenapa kamu membiarkan mereka bertiga naik tadi? Monster itu langsung menjawab, aku tidak bisa mengalahkan mereka. Mile berkata, jadi, kamu hanya berani menindas yang lemah. Monster itu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa mengalahkan mereka bertiga, jadi hanya bisa membiarkan mereka naik, tapi kenapa kamu malah ikut cara mereka? Orang lain memang jahat, tapi apa kamu boleh ikut jahat? Aku pergi ke rumahmu, kamu tidak memperbolehkanku masuk, apa boleh aku memukulmu? Mile sedikit tercengang, kenapa monster ini begitu pintar? Saat melihat Mile tidak bertindak lagi, monster itu lanjut berkata, kamu juga seorang berpendidikan, kenapa berbicara seperti preman jalanan saja? Mile menganggukkan kepalanya dan berkata, mari kita baik-baik berbicara dengan damai. Usai berkata, Mile menunjuk ke puncak gunung, sekarang aku sudah boleh naik ke sana. Monster itu bimbang barulah berkata, tidak boleh. Tapi, kalau kamu mau memukulku, lebih baik kamu naik saja. Mile melirik monster itu sejenak dan berkata, menurutku, kamu tidak seharusnya berada di tempat ini, apakah pernah berpikir pindah ke tempat lain untuk berkembang? Bersambung.